By the way, gue mau nanya deh, posisi lo yang sekarang ini hampir sama kayak gue nggak sih? Jadi lo ngerasa udah kerja kayak kuda, berangkat pagi pulang malam, tapi saldo ATM lo di akhir bulan tetap segitu-gitu aja. Sementara itu harga kopi naik, harga beras naik, dan cicilan nggak pernah turun. Di usia 25-35, harusnya kita ada di masa keemasan karir. Tapi kok realitanya, banyak dari kita yang justru kejebak di posisi survival mode. Gaji nggak naik, tapi ekspektasi hidup naik terus. Di video ini, gue nggak bakal bahas tips hemat beli kopi ya. Kita bakal bedah secara psikologi kenapa gaji lo stagnan dan gimana caranya keluar dari lingkaran setan kayak gini. Oke, sebelum lo lanjut, subscribe dulu dan share video ini ke grup WhatsApp teman kantor lo ya. Gue yakin mereka butuh denger ini. Kenapa banyak dari kita bertahan di kantor yang gajinya nggak naik? Karena ada yang namanya status quo bias. Otak kita lebih milih rasa sakit yang udah kita kenal. Gaji kecil, tapi kerjaan santai atau teman asik. Daripada ketidakpastian di luar sana. Lo takut kalau resign, tempat baru ternyata lebih parah. Akhirnya lo nyaman dalam penderitaan. Masalahnya gini, inflasi nggak nunggu lo siap. Tiap tahun gaji lo nggak naik 10%. Sebenarnya lo lagi ngalamin penurunan gaji secara real karena daya beli lo turun. Ini kenyataan pahit di dunia korporat ya. Perusahaan punya budget lebih besar untuk rekrut orang baru daripada buat nahan karyawan lama. Ini disebut loyalty tax. Kalau lo udah di sana 3 tahun dan gaji cuma naik 3-5%, sementara inflasi 6%, lo itu sebenarnya lagi bayar pajak buat kesetiaan lo. Di usia 25-35 ini masanya lo jadi high value talent. Kalau lo nggak dapet kenaikan signifikan, artinya nilai lo di mata perusahaan itu udah stagnan. Bukan karena lo nggak kompeten, tapi karena mereka tahu lo nggak bakal pergi. Selain masalah eksternal, ada masalah internal juga, lifestyle creep. Begitu gaji naik dikit, standar hidup lo langsung naik banyak. Lo ngerasa pantas dapat reward setelah kerja capek. Ditambah lagi, lihat teman seangkatan di LinkedIn yang gajinya udah 2 digit. Psikologi kita sering terjebak dalam perbandingan. Akhirnya, seberapapun gaji lo tetap ngerasa kurang karena lo ngejar standar orang lain yang sebenarnya mungkin aja nih mereka juga lagi ngos-ngosan sama cicilannya. Nah, gimana cara putus dari lingkaran ini? Oke, nih gue kasih tau ya. Pertama adalah upskilling versus outskilling. Jangan cuma jago di kerjaan sekarang, pelajari skill yang laku di pasar, bukan cuma yang dibutuhin sama bos lo. Kedua adalah negotiation psikologi. Jangan minta naik gaji dengan alasan butuh buat bayar kos, perusahaan nggak peduli buat kebutuhan lo. Minta naik gaji berdasarkan value dengan profit yang lo kasih ke mereka. Ketiga adalah the 2-year rule. Di usia produktif ini, kalau dalam 2 tahun nggak ada kenaikan karir atau gaji yang berarti, itu sinyal buat lo mulai tebar pesona di pasar kerja. Pindah kerja adalah cara paling cepat buat naikin gaji secara instan. Rata-rata bahkan bisa sampai 20-30%. Gaji lo sebenarnya nggak nentuin harga diri lo bro, tapi gaji lo nentuin kualitas hidup yang bisa lo kasih buat diri lo dan keluarga. Jangan mau dijebak sama kata-kata loyalitas kalau perut lo sendiri nggak kenyang. Coba jujur di kolom komentar, berapa tahun gaji lo nggak naik secara signifikan? Kita diskusikan solusinya bareng-bareng di bawah, oke? Nah, jangan lupa like kalau konten ini ngena banget di hati lo. Tetap waras, tetap produktif, sampai jumpa di video selanjutnya.